Alam diciptakan Yang Maha Kuasa untuk makhluk hidup dan manusia. Alam, makhluk hidup dan manusia, satu kesatuan dalam siklus kehidupan yang saling bergantung, saling mengisi, memberi dan menerima. Bila manusia bijak mengelola, alam akan ramah, memberikan yang dibutuhkan, hidup bersama, berkelanjutan sampai pada masanya. Bumi berputar, zaman terus berubah. Kini masuk era teknologi tinggi. Berbagai temuan dan percobaan mewarnai dinamika dunia. Namun di balik kemajuan teknologi yang sempat membuat kesejahteraan manusia, ada efek samping sekaligus menimbulkan resah dunia. Efek rumah kaca, gas karbon yang berlebihan dari berbagai pabrik dan kendaraan menimbulkan pemanasan global melewati ambang batas. Para ilmuwan dan pencinta alam resah dan mengkhawatirkan dampak hebat nantinya. Mereka mencari dan mengejar harapan solusinya. Dari pencarian secara ilmiah, pemanasan global yang terjadi yang menyebabkan lapisan ozon menipis, hanya hutan kehijauan. Daerah tropis jadi sorotan dan harapan, karena di sana curah hujan cukup tinggi dengan perubahan musim yang dapat menumbuhkan berbagai tanaman dan memiliki hutan lebat. Bumi Nusantara yang berada di bawah garis edar Katulistiwa, kaya dengan aneka potensinya, jadi incaran dan rebutan sejak dulu. Salah satu pusat perhatian ada di wilayah paling barat, kaya potensi laut, darat, terutama potensi hutan perawan dengan isinya yang bernama Loser. Ende metano alas di bumi sepakas genep Kabupaten Aceh Tengganu. Pemirsa, Taman Nasional Gunung Loser sudah dikenal di dunia. Banyak wisatawan termasuk peneliti yang datang dari berbagai mancanegara di belahan dunia. Apa yang menarik dari Taman Nasional Gunung Loser? Mari kami ajak untuk menyaksikannya. Taman Nasional Gunung Loser merupakan taman nasional terluas di Asia Tenggara. Arealnya mencapai 850.000 hektar yang membentang dari Aceh sampai Gunung Sibayak, Sumatera Utara. Ketika berada di Medan, Sumatera Utara, wisatawan yang ingin ke Kutacane dapat menggunakan bus atau minibus dan perjalanan hanya 6-7 jam, atau dari Takengon ke Blangkejeren selama 6 jam. Wisatawan dapat menginap di rumah penginapan
atau bungalow di dekat jalan raya atau perkemahan jauh di dalam hutan. Provinsi Aceh memiliki hutan seluas 4.130.000 hektar atau hampir 3/4 dari luas daratan. Hampir 900.000 hektar diperuntukkan sebagai hutan lindung atau lebih 20%, dan 1.562.000 hektar atau hampir 38% diperuntukkan sebagai suaka alam. Then we have to make more people. You try anymore? One more time? Yeah, someone to try anymore. Oh, maybe 8 people. Hey, hey. Oh, so big. Yeah. Mengingat maraknya penebangan pohon di hutan, sekitar 5 tahun lalu, pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan moratorium logging. Penangguhan penebangan kayu di hutan berlangsung sampai batas yang belum ditentukan dan berlaku untuk semuanya dengan sanksi yang berat. Taman Nasional Gunung Leuser memiliki daya tarik dengan pohon-pohon besar, hutan lebat, bunga-bunga liar, dan berbagai jenis anggrek. Aneka hewan buas atau fauna, berbagai jenis kera, serangga, dan unggas. Taman ini merupakan habitat yang baik untuk serangga dan kupu-kupu serta burung beraneka warna. Para wisatawan dapat mengunjungi beberapa tempat di Aceh Tenggara untuk menikmati potensi yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser. Ini, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser punya banyak jenis flora serta fauna. Seperti ada di lokasi Ketambe, hewan dan tanaman langka menjadi daya tarik peneliti mancanegara. Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) didesain untuk mampu memberikan manfaat ekologi, ekonomi sosial, dan budaya. Sejarah atau historis lahirnya TNGL berawal tahun 1920 melalui serangkaian proses penelitian dan eksplorasi ahli geologi Belanda Dr. F.G. van Hoorn di Aceh. Dalam perkembangannya, muncul inisiatif tokoh masyarakat yang mendesak pemerintah Belanda memberikan status perlindungan terhadap kawasan. TNGL berfungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan dengan fokus utama pengelolaan untuk mempertahankan perwakilan ekosistem Leuser. Jenis-jenis fauna yang dapat dijumpai dalam TNGL adalah monyet Thomas yang dapat meniru, monyet berekor pendek dan ekor panjang, orang utan, siamang, surudang, kedih, gibbon, dan lainnya. Taman Hutan Tropis Gurah, salah satu pintu masuk menuju ekosistem Leuser. Jaraknya 43 km dari Kota Cane dan menjadi tujuan utama bagi para wisatawan.
Taman ini mempunyai pusat penelitian yang berada di sisi lain sungai. Pinggiran sungai di Gurah sangat diminati para wisatawan. Hutannya yang indah dan dihuni oleh orang utan, harimau, badak, gajah, dan lainnya. Tanaman yang tumbuh di hutan TNGL Loser beragam, mulai dari berbagai jenis bunga sampai tanaman obat-obatan. Para pecinta alam umumnya ingin melihat dan mengabadikan bunga bangkai yang disebut Rafflesia achehensis, walau keberadaannya langka. Selain itu, para pendaki gunung sering memanfaatkan bunga kantong semar yang dapat menyimpan air dan digunakan mereka terutama ketika musim kemarau. Gunung Leuser yang tingginya 3.119 meter di atas permukaan laut masuk dalam gugusan pegunungan Bukit Barisan. Puncaknya secara administratif berbatas 4 kabupaten, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Nama Leuser dipakai pertama kali secara resmi sebagai suaka alam Gunung Leuser pada 3 Juli 1934 oleh pemerintah Belanda. Masa kemerdekaan Republik Indonesia, suaka alam Gunung Leuser digabung dengan suaka alam Klut, suaka Marga Satwa Kapti, Sikundur, Langkat Barat, Langkat Selatan, dan TNGL tahun 1980. Untuk menuju ke puncak Leuser ada 3 jalur pendakian. Pertama jalur Kedah, kedua jalur Angasan, dan ketiga jalur Mekeh. Jalur Kedah adalah jalur yang direkomendasikan. Jalur Angasan lebih panjang dan jalur Mekeh sangat curam yang memerlukan peralatan khusus. Kedah berada di Desa Penosan Sepakat, Kecamatan Belang Jerango, Kabupaten Gayo Lues. Waktu dalam perjalanan sampai seminggu dan strategi pendakian yang matang bisa disusun bersama pemandu lokal. Bagi pencinta alam yang menyukai petualangan di dalam hutan dan mendaki gunung, Leuser memenuhi harapannya. Yang lebih dekat dan tidak begitu mengambil risiko seperti di lokasi wisata Ketambe. Di sini, wisatawan dapat menginap pada bungalow yang melakukan petualangan mendaki gunung sekitar 1 jam menuju lokasi air terjun Ketambe. Jalan setapak dengan kemiringan dari 60 hingga 75 derajat cukup menantang, menguji stamina dan mental di tengah hutan lebat. Sunyi, sepi dari kesibukan aktivitas manusia. Hanya suara alam dan penghuninya yang ada saat berada di tengah rimba belantara. Saat tiba di lokasi air terjun Ketambe, hilang rasa lelah setelah menempuh jalan sulit dan terjal. Pemandangan yang menakjubkan, air yang terjun lebih 30 meter, seperti terlihat di alam mimpi. Dengan relung batu, terjadi artistik alami, pohon dan akar pengikatnya. Sayang beribu sayang, bila suatu waktu kondisi seperti ini jadi berubah akibat suatu dan lain hal. Saya suka Taman Nasional Gunung Leuser karena tempat ini sangat sunyi dan cantik. Dan saya akan datang setiap tahun
Mari kita cakap bersama kelestarian hutan Loisel. Taman Nasional Gunung Leuser memiliki peran dan fungsi sebagai penyangga pembangunan berkelanjutan. Merupakan hulu dari daerah aliran sungai Das Tamyang Langsa, Tripa Bate, Ala Singkil seluas 2,4 juta hektar yang memproduksi 74 miliar meter kubik air setiap tahun. Termasuk rumah bagi 3.800 flora dan fauna. Selain itu, potensi Sungai Alas sebagai sungai utama Aceh Tenggara menjadi lokasi bermain arung jeram di Kecamatan Ketambe. Sungai yang terbentang dari pegunungan sampai ke Samudra Hindia ini memiliki arus air yang deras, menarik hati para wisatawan. Ada rasa was-was dan kekhawatiran saat pertama naik ke dalam perahu karet, walau rasa ingin tahu juga sangat besar. Perlahan mulai beradaptasi dan timbul rasa percaya diri, terutama ketika para guide atau pemandu yang menjaga keseimbangan memberikan arahan. Makin lama semakin asyik, seakan menyatu dengan alam, mengikuti irama dayung dan anggukan perahu saat berada pada arus yang deras. Tantangan arung jeram mendorong semangat juang untuk bertahan tetap pada posisi di atas air, mengarungi Sungai Alas dengan kenangan yang tak terlupakan. Alam Sungai Alas masih terjaga dan alami. Rimbunan pepohonan di pinggir sungai berlatar gunung merupakan ekosistem lengkap. Perjalanan di Sungai Alas yang terlihat hanya alam bebas, walau di balik pepohonan ada kehidupan dan aktivitas manusia. Menyatu dengan alam, serasa tak ingin pisah. Rasa ini yang membuat pecinta alam, terutama peneliti, menjadi betah dan tinggal di alam bebas. Kesejukan dan kesegarannya tak dapat dibeli, yang hanya dapat dirasakan bila berada di lokasi yang tak ada di kota. Taman Nasional Gunung Leuser tidak hanya menawarkan keindahan panorama, petualangan rimba, arung jeram, serta kesegaran alami. Keberadaan hutannya sangat bermanfaat bagi mengantisipasi pemanasan global, hingga dunia berharap dan peduli ikut melestarikannya. Memahami jadi perhatian dan tujuan para pencinta alam di seluruh dunia, warga sekitar TNGL menyahuti dengan persiapan sebagai tuan rumah yang baik. Berbagai fasilitas disediakan, disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat, dengan tujuan dapat meninggalkan kesan mendalam bagi yang datang. Peminat pengunjung umumnya wisatawan dari mancanegara, yaitu kebanyakan dari Uni Eropa. Mereka sangat
tertarik dengan kegiatan yang ada di daerah kita, terutama melakukan arung jeram di Sungai Alas, di mana memang Sungai Alas ini sangat menantang dari gradient 1 hingga ke gradient 6, dan keunikan karakter sungainya cukup menarik. Dan selanjutnya di bidang hiking itu trekking, melakukan perjalanan di tengah hutan belantara. Mereka melakukan camping, bermalam 1 atau 2 malam di tengah hutan untuk melihat satwa-satwa yang ada di kawasan ini, terutama tentang orangutannya, dan masih banyak jenis, tentunya seperti kera ekor panjang, terus burung, itu sangat banyak jenisnya di sini, Bapak. Pada musim atau bulan-bulan berapa aja mereka ramai kembali? Kebetulan pada umumnya itu pengunjung itu lebih dominan mulai di bulan Mei sampai September. Loser bukan yang tertinggi, bukan pula yang terekstrim, tapi terpanjang, yang setiap langkah menimbulkan kenangan dalam waktu lama. Keberadaan dan potensinya memberi arti kehidupan bagi penghuni sekitarnya, bahkan kepentingan dunia. Kelestariannya tergantung dari kebijakan penguasa, pengertian pengusaha, dan pengamanan warga berbasis kearifan lokal setempat. Jika hutan punah, iklim jadi berubah, dan kehidupan makhluk berangsur musnah. Pemirsa, kami sudah sajikan potensi kekayaan Taman Nasional Gunung Leuser. Lain kali, kami ajak Anda menyaksikan langsung kenikmatan keaslian alam dan isi Taman Nasional Gunung Leuser. Lepas dihambat, tading diulihi. Sepakat segenap, kita kehina. Kenangan lama, biarlah berlalu. Bersama, kita melangkah ke masa depan.